Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Prodi Administrasi Publik yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mencoba menyajikan materi mengenai teknologi informasi sebagai bahan pembelajaran dari mata kuliah Teori Organisasi. Sebelum kami menyampaikan materi yang telah tersusun, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Antara lain, ada Ade Maulifa Reza, terus juga saya sendiri, Anggi Zafleria, ada Azizah Cika Rizka Baheri, Irdian Prasetyanata, dan terakhir ada Siti Rumdini. Baik, kita akan lanjut ke materi mengenai teknologi informasi. Namun sebelum ke materi inti, mungkin ada baiknya kita mengetahui ringkasan latar belakang terkait teknologi informasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan juga hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Organisasi apa sih? Organisasi itu adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi informasi, juga teknologi organisasi merupakan jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini jelas sangat keterkaitan satu sama lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita, Saudara Irdian. Kami persilakan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Anggi. Yang akan saya bahas adalah tentang pembahasan teknologi organisasi. Itu terbagi 3. Yang pertama itu ada pengertian teknologi, yang kedua itu ada jenis-jenis teknologi organisasi, dan yang ketiga itu ada tipologi teknologi organisasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama itu ada pengertian. Pengertian teknologi. Teknologi itu adalah sekelompok proses dan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi produk dan jasa. Dengan kata lain, sebagai sarana atau perangkat yang diperlukan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya itu seperti mesin-mesin, prosedur kerja, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis-jenis teknologi organisasi. Jenis-jenis teknologi organisasi itu terbagi 2. Yang pertama itu ada jenis-jenis teknologi manufaktur, dan yang kedua itu ada teknologi jasa. Teknologi manufaktur. Teknologi manufaktur itu adalah cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin-mesin, dan tenaga kerja. Beragam bentuk teknologi manufaktur itu digunakan dalam organisasi. Woodward itu menemukan 3 bentuk teknologi, yaitu batch kecil, batch besar atau produksi massal, dan yang ketiga itu ada proses kontinu. Tiap-tiap bentuk teknologi itu dianggap terkait dengan tipe-tipe struktur organisasi tertentu, dan ada juga 2 tipe baru atau 2 bentuk baru teknologi organisasi. Ada otomasi dan manufaktur dengan bantuan komputer. Otomasi itu apa? Otomasi itu adalah sebuah proses perancangan pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerjaan itu dapat seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan oleh mesin. Karena mesin itu dapat beroperasi dengan cepat dan meminimalisir kesalahan yang ada. Yang kedua itu ada teknologi jasa. Teknologi jasa itu juga berkembang secara cepat, nggak kalah saingnya dengan teknologi manufaktur. Teknologi ini pun bergerak ke arah sistem dan prosedur semakin otomasi atau otomatis. Misalnya nih, dalam sebuah industri perbankan yang mempermudah pemindahan dana antar rekening atau antar bank yang berbeda, dan lain-lain. Yang ketiga ada tipologi teknologi organisasi. Tipologi teknologi organisasi ini terbagi menjadi 3 menurut tipologi Woodward, menurut tipologi Pero, dan menurut tipologi Thomson. Woodward itu menyampaikan bahwa dia ini adalah orang pertama atau ahli organisasi pertama yang melihat pengaruh teknologi terhadap organisasi. Dan beliau pun menyampaikan bahwa beliau mendapatkan 3 tipe yang dikelompokkan oleh Woodward, yaitu unit, massa, dan proses.
Dari pengelompokan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas ditentukan bukan hanya sekedar oleh struktur, melainkan oleh kesesuaian struktur dan organisasi. Contohnya dari tipe tersebut misalnya produksi unit. Produksi unit itu seperti perusahaan yang membuat produk secara tunggal. Contohnya penjahit pakaian. Produksi massa seperti perusahaan yang membuat barang-barang atau jasa barang-barang atau produk itu secara besar atau massal gitu, banyak gitu. Yang kedua ada tipologi pero. Pero ini mencakup organisasi-organisasi pelayanan. Dengan kata lain, konsep teknologi produksi itu sebagaimana dipergunakan Woodward itu perlu diperluaskan oleh Pero, yaitu mencakup hal-hal di luar teknik produksi. Dengan demikian, konsep tersebut itu dapat diberlakukan juga pada organisasi pelayanan. Hal ini disebut dengan teknologi pengetahuan. Yang ketiga itu ada tipologi Thomson. Tipologi Thomson itu membedakan 3 tipe teknologi. Yang pertama itu ada long lead teknologi atau teknologi rantai panjang. Yang kedua ada mediating teknologi atau teknologi mediasi, dan yang ketiga itu intensive teknologi atau teknologi intensif. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama ada teknologi rantai panjang. Teknologi rantai panjang itu menunjukkan bahwa tugas-tugas dalam organisasi itu harus dilakukan secara berurutan. Yang kedua ada mediating teknologi atau teknologi mediasi. Teknologi ini pun menunjukkan tugasnya itu mempertemukan dua unsur yang berbeda atau dua unsur kelompok yang berbeda terpisah nih, tapi nanti dijadikan satu. Seperti contohnya itu misalnya klien A dipertemukan dengan klien B, nanti mereka disatukan lalu memperoleh atau kedua belah pihak itu memperoleh kepuasan gitu dalam teknologi organisasi. Yang ketiga itu ada intensif teknologi atau teknologi intensif. Teknologi intensif ini merupakan proses teknologi yang menunjukkan tugasnya itu sejumlah sumber daya harus dikombinasikan dan adanya umpan balik atau feedback dan saling berkoordinasi antar pelaksana dengan sumber daya tersebut untuk menghasilkan suatu output. Misalnya pada rumah sakit untuk menangani pasien gawat darurat itu kan rumah sakit ini membutuhkan serangkaian produk dan jasa yang berbeda seperti mulai dari ronsen, laboratorium dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan yang saya bahas. Selanjutnya peran administrasi dalam merumuskan teknologi organisasi akan dibahas oleh rekan saya yaitu Siti Rumdumni. Udah Siti Rumdumni, disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai peran administrasi dalam merumuskan teknologi organisasi. Pengaruh perspektif pada ketiga tipologi ini yang telah dijelaskan di atas sangat terlihat jelas, yaitu teknologi dipandang dari segi efisiensi dan efektivitas organisasi, sebagaimana pada garis pemikiran modernis. Nah, ada beberapa elemen yang bertujuan melihat teknologi dalam sudut pandang yang lebih luas. Elemen tersebut yakni ada 3. Yang pertama ada nilai sosio-kultural dan kekuasaan dalam teknologi. Yang kedua ada karakteristik teknologi baru. Dan yang ketiga ada kontrol dan teknologi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nilai sosio-kultural dan kekuasaan dalam teknologi. Pemilihan teknologi dalam perspektif modern itu tidak lain adalah masalahnya pertimbangan dan rasional. Maksudnya adalah suatu teknologi ini dapat dipilih dan dipergunakan oleh organisasi semata-mata karena melihat dari segi efektivitas dan efisiensi saja yang dihasilkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua yakni karakteristik teknologi baru.
Teknologi-teknologi baru ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda pula dibandingkan dengan teknologi pada masa sebelumnya. Dilihat dari konsep kompleksitas teknis, word, dan konsep teknologi non-rutin, Farrow tidak memadai lagi dan untuk menjelaskan itu mengenai teknologi-teknologi baru tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu kontrol dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah konsep dan teori organisasi. Mengapa? Karena teknologi informasi dan komunikasi ini dianggap telah menyebabkan terjadinya pergeseran sejumlah paradigma secara signifikan dalam praktek berorganisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Pemanfaatan atau implementasi teknologi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan, bukan hanya dari efisiensi kerja, namun juga terhadap budaya kerja, baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan instansi. Berdasarkan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi informasi ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah perbaikan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efisiensi diterapkan pada level operasional organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan juga biaya proses. Kemudian yang kedua adalah perbaikan efektivitas. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efektivitas ini diterapkan pada level manajerial organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi ini diukur dengan kemudahan dan juga kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi. Kemudian yang terakhir adalah strategi improvement. Pemanfaatan teknologi informasi untuk strategi improvement atau perbaikan daya saing diterapkan pada level eksekutif organisasi. Pada kategori inilah pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan juga ketepatan pengambilan keputusan oleh eksekutif. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang dampak teknologi informasi dalam organisasi. Dampak strategis pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi dapat dilihat dari dapat atau tidaknya teknologi informasi menunjang dan membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Romney, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah organisasi bukan hanya merupakan strategi dasar dari organisasi tersebut. Implementasi teknologi informasi organisasi tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam pencapaian strategi organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, akses terhadap proses kegiatan atau bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan cepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan juga tujuan organisasi tersebut bisa tercapai dengan mudah. Selanjutnya kesimpulan, yaitu teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi baik secara internal ataupun eksternal yang diakibatkan oleh globalisasi yang terus berkembang. Organisasi merupakan sistem yang terbuka sehingga arus perkembangan tersebut akan secara bebas masuk ke dalam sebuah organisasi. Penerapan teknologi yang ada dalam organisasi pun harus disesuaikan dengan karakteristik yang ada di organisasi itu sendiri supaya tidak terjadi adanya pertentangan. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Terima kasih kepada Ibu Ambar sebagai dosen pengajar. Saya akhiri dengan hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.